Selama 8 tahun, aku selalu melihat ibu sebagai penyebab sosok yang menjebak ayah dalam kobaran api itu. Aku tak pernah bisa memaafkannya, walau ia berusaha meyakinkanku bahwa ia sudah mencoba menyelamatkan ayah. Sebelum kita mulai lebih jauh, coba tulis di kolom komentar. Sahabat Teras Berkisah mendengarkan dari kota mana saja ya? Like, komen, dan subscribe dulu ya, biar kita bisa terus berbagi kisah luar biasa ini. Ini bukan tentang api, tapi tentang rasa kehilangan yang tak pernah tuntas. Kalian tahu, rasanya punya kenangan yang seolah dipotong paksa. Itu yang kurasakan sejak 8 tahun lalu. Saat itu, aku baru 15 tahun, masih bau kencur, masih suka main boneka. Dan ayah adalah segalanya. Rumah kami, rumah kayu kecil yang nyaman di pinggir kota, kini hanya ada di foto. Aku ingat betul malam itu. Malam yang seharusnya jadi malam biasa, berakhir dengan bau bensin dan jeritan yang tak akan pernah kulupatan. Aku sedang di kamar, mengerjakan PR matematika yang super menyebalkan. Kalian tahulah, soal-soal itu seperti sengaja dibuat untuk merusak mood remaja. Aku sempat menggerutu, berpikir, enaknya kalau ayah masuk kamar dan bilang, "Sudah, tidur saja, besok biar ayah yang jelaskan ke guru." Tapi, ayah tidak pernah datang. Ayah itu tipe orang yang kalau sudah masuk kamar mandi, bisa setengah jam baru keluar. Dia memang selalu mandi malam. Mungkin itu cara dia meredakan pusing setelah seharian kerja keras. Humor sejenak. Kadang aku suka ngojek ibu. "Bu, ayah itu mandi atau bikin kolam renang di dalam sih?" Kami tertawa. Itu kenangan ringan yang sekarang terasa seperti berlian langka. Malam itu, ayah masuk kamar mandi. Dan ibu sedang asik di dapur. Katanya ia mau menyiapkan camilan untuk kami tonton sambil nonton film. Mungkin popcorn atau pisang goreng. Suara wajan berdenting, suara minyak mendesis, itu normal. Lalu, tiba-tiba sunyi. Sunyi yang aneh. Bukan sunyi damai, tapi sunyi mencekam. Kalimat yang kusebutkan ini benar-benar menghancurkan hidupku. Tiba-tiba, dari arah kamar mandi ayah, tercium bau yang kuat. Bukan bau sabun, bukan bau shampoo. Ini bau yang sangat tajam, bau bensin. Aku langsung keluar kamar, dan di detik yang sama, ibu juga keluar dari dapur dengan wajah pucat pasi. Wajahnya bukan kaget biasa, tapi ketakutan akut. Matanya terbelalak melihat ke arah lorong. "Api, Desi, ada api!" teriaknya. Ya Tuhan, api itu kecil sekali di awal. Cuma menjilat di bawah pintu kamar mandi. Tapi, dalam hitungan detik, api itu langsung membesar, duar, suara ledakan kecil, dan secepat kilat kobaran itu sudah melahap hampir seluruh pintu. Aku sempat dengar ayah batuk-batuk dari dalam. Suara batuk yang parau, suara yang sangat lemah. Itu terakhir kalinya aku mendengar suara ayah. Ibu langsung panik, berlari mengambil air. Tapi air sebanyak apa yang bisa memadamkan bensin? Aku berteriak, memanggil nama ayah. Tapi ibu malah menarik tanganku kuat-kuat. "Sudah nak, kita keluar, kita lapor tetangga." Aku melawan. "Tidak bu, ayah di dalam, kenapa ibu malah mau keluar?" Di tengah kepanikan itu, di saat ibu menarikku keluar rumah, aku sempat melihatnya. Wajah ibu, ada rasa bersalah yang sangat jelas di matanya. Seolah-olah dialah yang menaruh api di sana. Wajah itu yang membekas, yang jadi sumber kebencianku selama 8 tahun. Di luar, tetangga berdatangan. Kami cuma bisa melihat rumah kami habis dilalap api. Semua orang bilang, itu kecelakaan.
Mereka bilang mungkin ada korsleting listrik atau kompor ibu meledak saat dia masak. Tapi aku menolak. Aku tahu, ayahku adalah korban kelalaian ibu. Sejak saat itu, setiap kali ibu memegang tanganku, aku selalu membayangkan tangan itu kotor. Tangan itu yang meninggalkan aku dan ayah. Aku menyimpan dendamku, diam-diam, selama 8 tahun. 8 tahun itu terasa seperti menjalani hukuman penjara. Aku bebas secara fisik, tapi jiwaku terkunci di malam kebakaran itu. Kami pindah ke kontrakan kecil, ibu bekerja keras banting tulang. Tapi aku selalu melihat semua usahanya sebagai penebusan dosa. Kami tinggal serumah, tapi jarak kami lebih jauh dari ujung ke ujung Pulau Jawa. Kami bicara seperlunya, layaknya 2 orang asing yang kebetulan berbagi alamat. Sudah makan? Mau kemana? Pertanyaan-pertanyaan kosong tanpa isi. Aku sering berpikir, mengapa ibu tidak pernah marah padaku? Aku tahu aku dingin. Aku tahu kata-kataku sering menyakitkan. Kadang, tanpa sadar aku akan menyindirnya. Bu, jangan masak yang pakai minyak banyak-banyak, nanti meledak lagi. Aku tahu itu kejam. Ibu hanya diam, menunduk, lalu menjawab pelan. Iya nak, maaf. Permintaan maafnya justru membuatku semakin marah. Permintaan maaf itu seperti mengakui, ya, aku lalai. Ya, aku yang membuat ayahmu mati. Dia tidak pernah membela diri. Sikap diamnya itulah yang membuat tuduhanku makin kokoh. Humor sejenak. Aku ingat, pernah suatu kali ibu mencoba menghangatkan suasana dengan membeli DVD film komedi yang disukai ayah. Kami duduk di sofa yang baru, tapi suasana tetap kaku. Aku bahkan lupa cara tertawa lepas. Itu seperti mencoba menyiram api dengan bensin. Bukan padam, tapi malah tambah tegang. Aku cuma tersenyum tipis lalu beranjak tidur. Ibu hanya menatap punggungku. Aku tahu, dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku merindukan ayah. Aku rindu lejokannya, rindu pelukannya. Rasa rindu itu berubah menjadi sebuah obsesi. Aku harus tahu pasti apa yang terjadi. Polisi menutup kasus ini sebagai kecelakaan tragis akibat korsleting. Klaim asuransi juga cair setelah proses yang panjang. Uangnya cukup untuk kami menyambung hidup, tapi tak cukup untuk membangun kembali rumah kami. Tetapi ada satu hal yang selalu mengganggu pikiranku. Ayahku seorang perokok, tapi ia sangat disiplin soal api. Ia selalu bilang, Desi, kalau kamu pakai api, pastikan tak ada benda yang mudah terbakar di dekatmu. Ia seperti alergi terhadap kecerobohan api. Maka bagaimana mungkin dia bisa terkunci di kamar mandi yang tiba-tiba terbakar karena katanya korsleting? Dan kenapa bau yang tercium pertama kali adalah bensin, bukan kabel terbakar? Ibu selalu mengelak jika kutanya detail kejadian malam itu. Sudah Desi, lupakan saja, jangan ungkit-ungkit lagi, katanya sambil mengalihkan pandangan. Aku mulai mencari-cari. Aku menghubungi mantan tetangga kami. Aku mencoba mencari rekaman berita lama. Aku mencari sisa-sisa barang peninggalan ayah yang selamat, berharap menemukan catatan harian atau petunjuk aneh. Aku merasa seperti detektif remaja yang mencari kebenaran melawan dunia yang cuma ingin melabeli ayahku sebagai korban kebakaran. Pencarianku selama bertahun-tahun tidak menghasilkan apa-apa, kecuali debu dan kekecewaan. Sampai akhirnya, aku teringat pada gudang tua di belakang rumah kakek. Gudang itu penuh barang-barang yang diselamatkan dari api. Di sana, di antara tumpukan kain lap dan perkakas berkarat, ada sebuah kotak besi kecil yang diselimuti terpal. Kotak besi itu berisi barang-barang elektronik lama milik ayah. Dan di dalamnya, aku menemukan harta karun yang mengerikan. Sebuah harddisk eksternal kecil. Di luarnya, ayah menulis dengan spidol permanen yang pudar.
Jangan dibuka, penting untuk pekerjaan. Hatiku berdebar. Aku tahu, ini adalah pintu yang akan membuka semua misteri. Aku membawa harddisk itu pulang, diam-diam, tanpa memberitahu ibu. Aku menghubungkannya ke laptopku, berharap menemukan file pekerjaan, tapi yang kutemukan adalah satu file video. Judulnya hanya 2017-0822 underscore CCTV underscore garasi.mp4. Tanggalnya persis tanggal kejadian. Aku menahan nafas. Aku menekan tombol play. Laptopku menyala. Lampunya menerangi wajahku yang tegang. Aku duduk sendirian di kamar, sementara ibu mungkin sudah pulas di ruang sebelah. Aku menekan tombol play pada file video itu. Jantungku berdebar sangat kencang. Suaranya seperti genderang yang ditabuh di telingaku sendiri. Ini adalah momen kebenaran yang kutunggu selama 8 tahun. Rekaman itu buram, hitam putih, dan sudut pandangnya agak aneh. Aku sadar, ini rekaman CCTV yang ayah pasang di dalam garasi, menghadap ke pintu dapur dan lorong menuju kamar mandi. Ayah memang paranoid soal keamanan, jadi dia suka merekam area vital rumah. Sekarang aku bersyukur atas paranoianya itu. Awalnya rekaman itu sunyi, kosong. Hanya ada bayangan gelap dan waktu yang terus berjalan. Lalu muncul ibu. Ibu berjalan keluar dari dapur sambil memegang mangkuk. Wajahnya tampak biasa saja, tidak panik, tidak tegang. Dia berjalan menuju kamar, mungkin mau memanggilku. Lalu ayah muncul. Ayah tidak keluar dari kamar mandi, melainkan masuk ke lorong dari pintu belakang, pintu yang jarang dipakai. Di tangannya, ayah memegang jerigen kecil berwarna biru. Mataku menyipit, bingung. Jerigen itu bukan berisi air, jerigen itu berisi bensin. Ini adalah saat di mana duniaku benar-benar terbalik. Ayah berjalan tenang, tanpa tergesa-gesa. Dia mendekati pintu kamar mandi, pintu yang nantinya menjadi kuburannya. Dia membuka tutup jerigen, dan tanpa ragu-ragu, dia menyiramkan bensin itu ke pintu kayu dan lantai di sekitarnya. Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat. Ayahku tidak terjebak. Ayahku adalah pelakunya. Setelah menyiram, ayah mundur sedikit. Tangannya merogoh saku, dan ia menyalakan korek api. Jilatan api pertama. Hanya dalam sepersekian detik, api itu menjalar. Ayah tampak tidak kaget. Ia justru berjalan masuk ke kamar mandi, menutup pintu dari dalam, dan membiarkan api itu berkobar. Saat itulah, ibu kembali. Ibu berbalik karena mendengar suara berisik dari belakang. Wajah ibu berubah dari biasa menjadi horor murni. Dia berteriak. Tentu saja, rekaman itu tidak bersuara jernih, tapi aku bisa melihat bibirnya membentuk kata ayah. Ibu berlari ke arah pintu kamar mandi yang sudah dilalap api. Dia tidak lari ke dapur. Dia tidak panik mencari tetangga. Dia langsung menuju ayah. Ibu berusaha sekuat tenaga mendobrak pintu itu. Dia memukul-mukul kayu yang sudah mulai menghitam. Ini dia, batinku yang penuh kebencian. Lihat, ibu hanya akting. Dia terlambat. Tapi kemudian, adegan yang membuatku ambruk. Saat ibu berhasil membuka sedikit celah pintu yang sudah meleleh, tangannya menjulur masuk, berusaha meraih ayah. Dia berteriak, memohon. Ayah sudah batuk-batuk parah, tapi dia masih sadar. Lalu, ayah melakukan hal yang tak terpikirkan. Ayah meraih tangan ibu, bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk menolaknya. Ayah mendorong tangan ibu menjauh, menggelengkan kepala, lalu ia menarik pintu itu kembali hingga rapat. Dia sengaja menahan pintu itu dari dalam. Ibu jatuh tersungkur di depan pintu yang kini sudah jadi lautan api. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu hanya menangis, meraung, menyaksikan suaminya sendiri memilih terbakar. Itu bukan kelalaian.
Itu adalah pertarungan cinta versus keinginan mati dan keinginan mati ayah yang menang. Aku mematikan rekaman itu. Aku tak bisa bernafas. Semua narasi yang kubangun selama 8 tahun hancur lebur seperti debu. Ayahku bukan korban yang tak berdaya. Ayahku adalah seorang yang berniat bunuh diri, dan ibu adalah pahlawan yang gagal diselamatkan. Aku melihat ke sekeliling kamar, lalu ke pintu. Bagaimana mungkin aku bisa sebodoh ini? Bagaimana mungkin aku membiarkan kebencian buta ini memenjarakanku? Air mataku tumpah, bukan lagi air mata duka, tapi air mata penyesalan dan malu yang sangat dalam. Tapi, pertanyaan baru muncul, lebih tajam dan menusuk. Mengapa? Mengapa ayah melakukan ini? Bunuh diri? Demi apa? Aku memeluk lututku, gemetar. Air mataku sudah kering, digantikan oleh rasa mual yang luar biasa. Aku harus tahu, kenapa? Kenapa ayahku, pria yang kusebut pahlawan, memilih cara mati yang begitu mengerikan? Dan kenapa ibu menyembunyikan kebenaran ini? Dia relaku benci demi apa? Aku memutuskan malam itu juga, aku harus bicara dengan ibu. Aku keluar dari kamar, berjalan perlahan ke ruang tamu. Ibu sedang menonton TV, tapi aku tahu pikirannya tidak di sana. Wajahnya tampak lelah karena memikul rahasia yang begitu berat. Aku berdiri di depannya. Tanganku memegang erat harddisk kecil itu. "Bu," kataku pelan, suaraku serak. Aku tahu. Ibu menoleh. Ekspresinya tidak kaget, justru terlihat lega, seolah beban yang dipikulnya selama 8 tahun akhirnya pecah. "Desi," bisiknya. Aku tidak marah lagi, hanya sedih. Aku duduk di sampingnya dan menyerahkan harddisk itu. Aku melihat rekamannya. Aku melihat ayah sendiri yang menyiram bensin. Aku melihat ayah yang menolak tangan ibu. Ibu menangis, bukan tangisan histeris, tapi tangisan yang terkumpul. "Iya nak, ibu tahu suatu hari kamu akan tahu." Aku bertanya padanya, "Kenapa bu? Kenapa ayah?" Ibu menarik nafas panjang. "Ayahmu bukan orang jahat nak, hanya saja dia kalah." Lalu ibu mulai bercerita. Cerita yang jauh lebih gelap dari sekedar api. Ayah ternyata memiliki hutang besar dari bisnis sampingan yang gagal. Bukan sekedar hutang warung kopi, tapi jutaan, bahkan ratusan juta kepada rentenir yang dikenal kejam. Ayah sudah didatangi, diancam, dan dia merasa putus asa. Dia tidak ingin kami, aku dan ibu, harus hidup dikejar-kejar penagih hutang setelah ia tiada. "Ayahmu itu memang suka melebih-lebihkan masalah. Dulu kehilangan kunci motor saja dia bisa heboh setengah mati. Apalagi ini, hutang segunung," kata ibu mencoba tersenyum, tapi gagal. Itu jeda emosi yang kubutuhkan. Ibu melanjutkan, suaranya sangat lirih. "Ayahmu memilih jalan ini demi klaim asuransi jiwa. Pikirkan ini. Asuransi tidak akan mencairkan uang jika terbukti bunuh diri. Maka ayah merencanakan semuanya agar terlihat seperti kecelakaan tragis akibat kelalaian dari kompor atau korsleting. Itu sebabnya ia menyiram bensin, memastikan api cepat membesar dan tak ada yang bisa diselamatkan. Dan itu sebabnya ibu diam. Kalau ibu mengatakan kebenarannya, Desi, kita tidak akan dapat klaim asuransi itu. Kita akan miskin, dan kamu akan tetap trauma." Ayah memintanya, Desi. Ayah memohon pada ibu untuk merahasiakannya, agar kamu bisa hidup normal, punya modal untuk masa depan. Aku menutup mata. Ternyata, diamnya ibu adalah pengorbanan terbesarnya.
Dia rela dicap sebagai pembunuh, rela dibenci anaknya sendiri, demi menuruti permintaan terakhir suaminya. Demi memastikan aku mendapatkan uang itu. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu karena membiarkanmu membenci ibu selama ini, kata ibu. Aku menggeleng, memeluknya erat, pelukan yang terlambat 8 tahun. Tidak, Bu. Aku yang harus minta maaf. Aku yang buta. Aku yang tidak pernah mau melihat luka ibu. Di pelukan itu, api kebencianku padam sepenuhnya. Tapi satu pertanyaan terakhir masih mengganjal, pertanyaan yang harus kuucapkan untuk benar-benar menutup kisah ini. Setelah ibu menyelesaikan ceritanya, kami berdua terdiam untuk waktu yang lama. Hanya suara jam dinding yang berdetak mengisi keheningan yang kini terasa damai, bukan lagi tegang. Aku memandang ibu, dan kali ini aku tidak melihat wajah seorang pembunuh, melainkan wajah seorang istri yang paling terluka. Ibu berjuang sendirian selama 8 tahun, bukan hanya untuk menghidupiku, tapi untuk menjaga rahasia yang ia tahu akan melindungiku secara finansial, bahkan jika itu harus mengorbankan hubungannya denganku. Dia memilih dicintai ayah secara rahasia daripada dicintai anaknya yang penuh kebencian. Aku melepaskan pelukan itu, menarik nafas dalam-dalam, dan melihat kembali ke layar laptop yang masih menampilkan file video mengerikan itu. Aku melihat kobaran api. Aku melihat bensin, aku melihat tangan ayah yang mendorong ibu menjauh. Inilah momen insightful yang harus kubagikan pada kalian sahabat teras berkisah. Aku tahu, klaim asuransi itu memang menyelamatkan kami. Uang itu membuatku bisa kuliah, membuat ibu tidak harus bekerja terlalu keras. Ayahku dalam cara yang paling ekstrim dan mengerikan berhasil menyelesaikan masalah hutangnya. Dia berhasil memberikan warisan itu. Tapi, apakah itu tindakan seorang pahlawan? Aku menoleh pada ibu, dan akhirnya aku mengucapkan kalimat yang selama 8 tahun ini tercekat di tenggorokanku. Kalimat yang merangkum semua kebenaran dan rasa sakit ini. Ternyata ayah mati bukan karena cinta keluarga, Bu. Ayah mati karena kalah dari hidup. Ayah tidak memilih mati demi cinta. Ayah memilih mati karena dia takut menghadapi konsekuensi dari kesalahannya, hutang. Dia memilih cara pintas, cara pengecut yang meninggalkan ibu dengan trauma dan rahasia seumur hidup. Dia menggunakan keluarganya, yaitu klaim asuransi sebagai alat untuk memadamkan masalahnya, bukan sebagai alasan untuk terus berjuang. Cinta sejati seharusnya membuatmu ingin hidup, bukan mati. Ibu tersenyum tipis. Kali ini senyum yang tulus. Iya, Desi. Tapi setidaknya, sekarang kita berdua menang dari kebohongan itu. Kita sudah bebas. Sejak malam itu, kami mulai membangun kembali hubungan kami. Aku membuang kebencianku ke dalam abu kenangan lama. Aku tidak lagi membenci ayah. Aku hanya memahami bahwa ia hanyalah manusia biasa yang rentan, bukan malaikat tanpa dosa. Dan yang terpenting, aku akhirnya bisa melihat ibu dengan mata yang jernih. Api itu merenggut ayah, tapi kebenaranlah yang menyelamatkan kami. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like atau komentar, supaya aku tahu Anda hadir, dan kita bisa terus berjalan bersama di cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di teras berkisah selanjutnya.